Jadi mau dan yakinlah dirimu mampu, pasti kamu akan berhasil. Positive thinking dan positive talking. Nah kemarin itu yang untuk jaksa kita bocoran awal 2000 ya? Betul. Ya alhamdulillah 2000. Berarti Alhamdulillah itu 2000. bocoran beneran berarti ya? Ya mungkin doa kita dijawab. Doa kita jawab. Tapi salah satu strategi yang harus saya sampaikan juga buat teman-teman di sini, terutama dalam hal pada saat nanti ukuran tinggi badan. Tolong pada saat diukur itu ya tegap lah. Hai Sobat Adiaksa, pagi ini kita akan culik salah satu pejabat kita untuk kita ajak ke ruang podcast kita. Siapa tuh Pak? Ikuti terus, jangan kemana-mana. Ayo keep. Assalamualaikum. Selamat pagi, izin. Om Jack. Hai Om Jack. Om Jack, sini dulu. Ini Pak Kabar. Ada Pak Kabak. Aku tuh pagi ini mau nyulik Pak Karopek, boleh nggak? Boleh silakan. Lu nyulik kok diizinkan? Aku nyulik. Ada gue gak izin. Ya, tapi kan izin berarti bukan nyulik dong. Oh iya. Kalau Betul juga, betul. Lu sibuk nggak sih? Belum sibuk. Iya. Sibuk sih sibuk. Udah. Waktunya ada. Oke. Monggo, Ya, ayo langsung datang dulu ya. Monggo. Siap. Siap, selamat pagi Bapak. Siap Bapak. Izin Bapak. Ya, siap Pak. Hari ini tuh kami berdua mau menculik Bapak. Allahu Akbar. Siapa? Permintaan dari Permintaan netizen Pak. Jadi penerimaan pegawai kemarin podcast Bapak itu mendapat respon luar biasa dari netizen. Nah, Sobat Adiaksa kepingin tahu lebih detail kira-kira poin-poin penting apa saja di dalam penerimaan nanti. Kayaknya nggak lengkap kalau Bapak nggak ke podcast kita. Ke ruang podcast Pak. Oke. Ya sudah kalau begitu kita berangkat. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aduh, Pak. Gimana Mas Yedi? Kita tadi melakukan kejahatan loh sebenarnya. Kejahatan yang disetujui korbannya. Benar. Sobat Adiaksa, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan kami, saya Raharja Yusuf. Saya Dedi. Pagi ini kita tadi melakukan persekongkolan, tapi tidak jahat lah ya. Ya, tapi diizinkan oleh korbannya. Dan kita melakukan itu memang karena permintaan netizen Indonesia. Karena podcast kita yang beberapa waktu yang lalu yang membahas tentang CPNS, formasi CPNS itu antusias publik luar biasa. Dan kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak menghadirkan beliau lagi kan gitu. Selamat datang Pak Herman. Terima kasih Pak Karopek, Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia. Pak, terima kasih Bapak udah meluangkan waktu ini. Di sela-sela kesibukan Bapak yang luar biasa tadi Pak. Mohon maaf Pak tadi sempat. Tapi di antara tumpukan kertas tadi ada SK-SK baru nggak sih? Kerjaan rutin itu. Oh, kerjaan rutin. Tapi yang jadi persoalan tadi, ya saya lain kali jangan begitu lah ya. Oh iya. Saya itu belum sisiran loh. Jadi Sobat Adiaksa memang sengaja tadi Pak Karopek no gimmick tadi sampaikan itu benar-benar dadakan gitu. Memang beliau kami sampaikan Pak besok kita podcast beliau aja cuman jamnya yang belum Pak, kita sampaikan. tapi tadi itu menjawab sebenarnya banyak pertanyaan gitu. Susah nggak sih ngadep Karopek itu? Iya. Ternyata nggak susah gitu. Beliau sangat welcome, apalagi staff-staffnya mau silakan gitu. Iya. Jadi menjawab pertanyaan para pegawai di sana gitu. Jadi kalau teman-teman mau ada yang dicurhatin atau minta petunjuk tentang kepegawaian, beliau siap 24 jam. 24 jam ya Pak ya? 24 jam. Ya enggak juga 24 jam. Pak Karopek nanti istirahatnya kapan? Karena langsung aja jadi kita ke materi yang sudah kita siapkan. Yes, betul. Berkaitan tentang formasi CASN tahun 2023 ini untuk Kejaksaan Republik Indonesia. Kalau kemarin podcast belum final kan? Belum. Sekarang kita tanyakan lagi apakah yang disampaikan beberapa waktu lalu ada hal yang baru, ada yang berubah, yang gitu. Update
yang nanti akan disampaikan langsung oleh sumbernya. Pak, ikuti terus ya. Iya. Pak, berapa sih jumlah yang sebenarnya Pak yang formasi yang kita akan rekrut dari seluruh formasi yang ada, Pak? Alhamdulillah ya, kemarin bocoran awal tuh kita juga sudah menyampaikan ke pemirsa podcast Kejaksaan ini. Nah, kemudian alhamdulillah kemarin kita mendapatkan formasi sebanyak 7.846. 7.846 untuk CASN. Untuk CASN. Kemudian selain itu ada formasi untuk P3K. Oh, kali ini ada 2 gabungan nih, Pak? Ada 2 gabungan. Nah, sebanyak 249. 249. Bisa detailnya Pak, berapa jumlahnya? Ini kan yang publik 7.000 banyak nunggu. 7.000 terdiri dari formasi apa aja? Apa aja, Pak? Nah, kemarin itu yang untuk jaksa kita bocoran awal 2.000 ya. Betul. Ya, alhamdulillah 2.000. Berarti alhamdulillah itu 2.000. bocoran beneran berarti ya? Ya, mungkin doa kita dijabah. Doa teman-teman juga dijabah sama Allah. Sehingga banyak formasi, banyak kesempatan. Iya, siap. Nah, saya juga mengajak kepada teman-teman semua sobat Adiaksa untuk bergabung dengan Kejaksaan. Kemudian ada untuk formasi petugas barang bukti. Petugas barang bukti. Ya, itu sebanyak 1.446 formasi. Dan pengelola penanganan perkara sebanyak 2.142. Jangan lupa juga ada untuk penjaga tahanan. Nah, penjaga tahanan ini sebanyak 2.258. Luar biasa sekali ini Sobat Adiaksa yang punya keluarga, teman, sahabat, tetangga bisa disampaikan bahwa untuk tahun ini 7.000 lebih. Dan ini informasinya yang terbanyak sepanjang sejarah Kejaksaan ya Pak ya? Iya. Tapi kita tahun depan ya belum tahu. Ada lagi Pak ya? Cuman yang jelas Pak, jumlah ini realistis nggak sih Pak dengan jumlah kebutuhan real kelembagaan? Masih jauh kan Pak? Ya. Makanya kita kemarin kan sampaikan 1:32. Maksudnya apa itu Pak? Jadi satu orang pegawai kejaksaan, satu orang jaksa itu mengerjakan 32 pekerjaan orang. Oh iya benar. Ya, jadi overload lah. Idealnya berapa Pak? Yang ideal? Ya kalau idealnya ya 1:1 lah. Jadi ada profesionalisme lah ya masing-masing pekerjaan. Ini kan terbukti ada di Puspenkum. Puspenkum itu Kasubag merangkap editor, merangkap videografer. Nah, ya kan itu kekurangan. Seperti itu, Pak ya. Juga mungkin di bidang-bidang tugas yang lainnya juga mirip-mirip dengan di kita ini Pak ya. Iya. Ya mau nggak mau untuk dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat ya kita harus manfaatkan SDM yang ada dengan keterbatasan jumlah tentunya. Tapi alhamdulillah kan ini juga sudah terlihat ada peningkatan. Contohnya kepercayaan publik kepada kita sudah meningkat. Ada korelasi lah ya Pak ya. Jadi dengan jumlah dari penambahan jumlah rekrutmen terhadap SDM Kejaksaan juga berdampak terhadap capaian kinerja. Jadi kalau ditambahin lagi saya yakin juga lebih maksimal lagi. Pak, kita ngomongin tentang persyaratan-persyaratan ini Pak, karena ini kayaknya podcast hari ini harus lebih detail gitu kan Pak. Karena ini supaya nanti bermanfaat buat masyarakat. Kira-kira kan itu ada tahapan-tahapannya Pak. Itu ada berapa tahapan sih Pak nanti Pak? Nah ini nodongnya ini nih yang saya mestinya belum berani nyampaikan tapi demi kejulitan tadi loh. Biar ada persiapan loh Pak. Netizen Pak ya, demi netizen Pak ya. Mohon maaf nih Pak. Ini salah satu aja persyaratan. Beberapa teman kemarin tuh lagi ngurus KTP Pak. Ya. Belangko KTP itu lagi kekurangan Pak. Allah Akbar. Nah, ini kan persyaratan takutnya itu berpengaruh terhadap proses itu gitu Pak. Nah ini juga informasi ini kan bermanfaat bagi kita. Nanti kita juga melalui bidang-bidang terutama bidang intelijen juga mungkin nanti bisa kita sampaikan supaya untuk mengakomodir keinginan masyarakat dalam rangka pengadaan CPNS ini supaya dipercepat, dipermudah pelaksanaan pengurusan identitas diri itu. Nah baik, mungkin bisa saya jelaskan bahwa ini sedikit gambaran ya, gambaran bahwa kita tuh ada 3 tahap. Yang pertama itu memang tahap seleksi administrasi. Kemudian yang kedua adalah seleksi kompetensi dasar. Di situ ada CAT nanti yang menentukan nilainya secara otomatis akan tergambar di situ. Jadi nggak ada permainan, nggak bisa main-main dalam hal ini. Gitu. Kemudian yang terakhir itu seleksi kompetensi bidang.
Nah di bidang ini juga nanti ada CAT rencananya. Tapi nanti pastinya pada saat launching. Oh, jadi sekarang masih belum ada kepastian ya Pak ya? Masih berproses lah kurang lebih gitu Pak ya. Iya, berproses ya. Oke. Nah, jadi izin Pak Karopek, tadi Bapak menyampaikan ada tahapan yang berkaitan tentang kompetensi umum tadi. Ya. Ada pertanyaan gini, yang nadanya ya sedikit nggak enak itu Pak. Paling itu bisa dimainin sama orang dalam, bla bla bla. Nah, penjelasan Pak Karopek terkait CAT ini yang mengelola itu siapa? Apakah kita di kejaksaan ataukah pihak lain Pak? Ya. Dan menepis anggapan negatif terhadap itu paling ya bisa dimainin, bisa diatur-atur lah gitu. Gimana Pak Karopek terhadap pertanyaan seperti itu? Ini udah Panselnas loh. Jadi nanti seleksi nasional Pak ya? Iya, udah seleksi nasional, makanya serempak nanti kita. Makanya kalau nggak ditodong tadi ya saya juga persyaratan awal ini agak gampang juga untuk KPK. Iya. Tapi di CAT itu pada proses kita ujian langsung, kemudian hasilnya juga dapat dilihat seketika. Jadi kita sudah tahu lulus tidak kita. Yang gitu. Computer assessment test itu Pak ya, langsung Pak ya, dikerjakan saat itu, hasilnya keluar saat itu dan transparan terbuka Pak ya. Tapi persiapkanlah diri teman-teman semua. Nah, persiapan awal ini Pak yang perlu disampaikan di podcast kita. Berbicara persyaratan administrasi, persyaratan administrasi apa saja sih Pak kategorinya? Disiapkan, Pak. Nah kan biar teman-teman udah siap-siap nih Pak. Iya, di antara 4 tadi Pak. Iya. Yang calon jaksa, pengawal tahanan, penjaga tahanan. Kalau nggak salah itu ada kategori persyaratan umum dan khusus ya Pak ya. Ada pertanyaan begini Pak ke kami Pak di dalam podcast yang lalu itu. Loh, kok persyaratannya kalau sudah nikah nggak boleh ya? Gimana ini? Nah, kalau yang nikah sudah pernah melakukan pernikahan, apakah masih boleh mendaftar atau bagaimana Pak? Nah itu antara lain ya. Iya. Mungkin secara umum Pak Karopek bisa nyampaikan dulu deh persyaratan umumnya Pak. Jadi gini, kita juga membagi itu kedua dan melihat dari pengalaman yang terdahulu, kemudian juga dari hasil podcast yang kemarin seperti apa gitu. Cuman untuk syarat yang belum menikah untuk calon jaksa memang agak sulit kita buat untuk menikah. Ya? Kenapa? Itu akan mengganggu proses pengembangan kompetensi mereka. Betul. Kenapa kita ambil belum menikah gitu? Nah sehingga pada saat mereka nanti sebelum jadi jaksa itu kan pasti uji coba dulu. Kemudian ada tes setelah PNS. Syarat jadi jaksa itu PNS dulu. Nah PNS kemudian dididik, nggak seketika jadi jaksa. Nah pendidikan itu biasanya 6 bulan. Yang PPPJ itu Pak PPPJ. Ya? Nah di situ kan memang butuh kesehatan. Bagaimana kalau seorang itu, mohon maaf ya, pada saat dia menikah kemudian dia hamil gitu, kan akan mengganggu proses pengembangan diri dan karir mereka ke depan. Betul. Nah oleh karena itu dari awal kita sudah menyiapkan bagaimana talenta ini nanti mempunyai kesempatan berkarir ke depan di kejaksaan. Belum lagi menghadapi nanti komitmen kejaksaan bahwa mereka harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Betul. Kan Pak. Nanti kalau udah berkeluarga repot juga kalau ditaruhnya di ujung sana. Alasan keluarga lah. Tapi untuk formasi yang selain jaksa, ya akhirnya kita buka ada yang menikah itu, juga. Pak, ada yang menikah itu untuk D3 dan SMA lah. Jadi itu teman-teman adiaksa jangan berkecil hati. Ternyata untuk yang D3 dan SMA diperbolehkan. Sekarang mungkin tadi belum tuh persyaratan umum detailnya. Pak. Pak Karopek nih sampaikan Pak. Tadi makanya saya bilang karena ditodong aja, karena saya ini teman-teman sangat sayang dengan netizen gitu Pak ya. Tadi saya nggak mau gitu. Jadi kalau untuk jaksa ini usianya paling rendah 18 lah. 18 kemudian yang paling tinggi 27 tahun. Karena dengan undang-undang kita yang baru itu nanti maksimal untuk jadi jaksa itu umur 30 tahun. 30. Jadi ada proses mereka dididik nanti, seleksi, kemudian juga masa tunggu karena ini 2000 loh. Sementara kita kan daya tampung untuk Badan Diklat itu untuk 1 tahun itu mungkin sekitar 600 sampai 800. Maksimalnya itu Pak. Itu kalau 600, 400, 800 sudah kita bagaimana supaya percepatan sehingga kita agak sedikit memaksakan. Karena itu tadi kita memang kekurangan betul tenaga jaksa itu, apalagi dalam rangka nanti menghadapi
pilkada, pilpres. Nah, butuh, karena jaksa ini selain juga dia bekerja itu di bidang penuntutan, juga melaksanakan tugas dan fungsi lain. Nah, fungsi lainnya apa? Selain sebagai alat pemerintah, juga merupakan alat negara. Jadi sebagai lembaga pemerintah, ya dia membantu presiden. Kemudian juga ada alat negara, yaitulah intelijen negara, penyelenggara penegakan hukum tadi. Undang-Undang 17 2011 itu yang tugasnya banyak, menyelenggarakan fungsi penegakan hukum. Nah, hukum ini kan ada dua, ada hukum publik dan privat. Jadi semua penyelenggaraan fungsinya mestinya muaranya ada di kejaksaan. Jadi teman-teman jangan ragu kalau untuk memilih mengabdi di kejaksaan. Mengabdi di kejaksaan, karena pasti masih ada pengabdian masyarakatnya. Ya seperti Lukum, Penkum. Ya kita punya 2 instrumen pencegahan loh di sini. Yang di Intel itu ya PPS itu, pembangunan strategis. Kemudian ada memberikan pertimbangan hukum. Yang di Datun itu Pak. Di Datun. Nah, 2 pencegahan ini kenapa ini sangat kita tonjolkan saat ini gitu, karena ya kita sama-sama ketahui bahwa pemidanan itu kan ultimum remedium yang terakhir Pak. Pilihan terakhir, upaya terakhir. Makanya sekarang banyak RJ, alhamdulillah banyak RJ yang saat ini. Kembali ke formasi Mas Dedi, Pak Karopet. Untuk yang D3 SMA ini apa aja Pak syarat-syarat umumnya Pak? Ya itu tadi yang penting belum pernah dipidana. Itu yang penting. Kemudian tidak terikat dengan istilahnya berkelakuan baik itu Pak ya. Berkelakuan baik. Kemudian kalau jadi pengurus ya bersedia melepaskan jabatan sebagai pengurus atau anggota partai politik lah. Pengurus parpol. Tapi yang penting apa itu Pak? Jasmani dan rohani. Ya karena kita akan membentuk nanti insan adiaksa yang mempunyai kualitas, berkompetensi, kemudian mempunyai kinerja dan integritas moral yang baik. Kalau nggak salah termasuk buta warna di sana ya Pak? Iya. Apa sih Pak arti pentingnya kok sampai buta warna itu menjadi salah satu kriteria syaratnya? Ya salah satu awal aja nih, ini sedikit kita kan kita ini semua ditandai dengan warna Pak. Bin kuning misalnya. Gitu. Misalnya Pak, Pidum merah gitu. Intel hijau atau duit 50.000 Tapi kan intinya begini, bahwa memang untuk menjadi jaksa itu harus sehat jasmani dan rohani. Termasuk juga yang di SMA dan yang D3 itu Pak ya. Termasuk juga di dalam buta warna itu kan juga merupakan kesehatan jasmani itu. Siap. Jasmani. Terus kemudian Pak berkaitan dengan formasi yang tadi 7.000 tadi Pak, ada nggak yang masuk kategori difabel Pak? Kita masih ada ya Pak? Ini yang penting ini Pak. Alhamdulillah yang kemarin kita dapat surat dari netizen juga, mungkin akibat podcast ini ya memang kita tambah terus, kita makin perluas. Jadi tidak hanya terbatas kepada salah satu difabel saja, tapi mungkin seluruhnya nanti ada kesempatan untuk mendapat itu. Teman-teman yang difabel nggak usah khawatir, kita juga buka ya peluang untuk itu. Jadi tetap semangat lo ya. Yang jelas persyaratan administrasi nanti akan diumumkan melalui link Kejaksaan Biropek. Penuhi semua mulai sekarang ya, nyicil persyaratan umum itu Pak ya. Iya, termasuk SKCK, apa namanya BMI ya Pak ya. Iya. BMI-nya tuh sekarang kayaknya ada kategorinya ya Pak ya. Iya. Nah ini yang kadang-kadang kita agak sulit juga untuk menentukan. Kalau dulu kan tinggi badan dikurang berat badan kan itu disebut ideal. Nah kalau sekarang itu memang berat masa idealnya. Berat masa idealnya. Kayaknya yang lebih ketat kayaknya di persyaratan pengawal tahanan ya Pak ya. Dia lebih harus ramping gitu. Tapi semua sih. Semua ya Pak ya? BMI semua. BMI semua Pak ya. Nah BMI ini tolong juga teman-teman sobat adiaksa nanti untuk betul-betul menerapkan ini. Jangan sampai nanti pada masanya kita akan mengikuti pendidikan, kita dites lagi nih kesehatan kita. Iya. Untuk yang jaksa itu Pak ya. Iya. Rata-rata teman ini banyak gagalnya di BMI itu Pak. BMI, betul.
tidak menjaga. Iya. Mulai sekarang harus diet dan diet. Ya, tapi jangan seperti saya diet nanti malah underweight. Kalau Pak Karopek memang underweight nanti ini bahaya. Iya, kalau Pak Karopek langsing. Iya, kalau Pak Kasep. Tapi salah satu strategi yang harus saya sampaikan juga buat teman-teman di sini, terutama dalam hal pada saat nanti ukuran tinggi badan. Tolong pada saat diukur itu ya tegap lah. Ya, biar tinggi lah, biar nambah gitu. Kelihatan itu. Karena memang kadang-kadang waktu ngukur tinggi badan itu agak nunduk atau bongkok itu tegaplah dada. Tegap dada, Pak ya. Tegap dada. Atau mulai sekarang kalian tarik terus tuh apa badannya pasti alat. Nah, berbicara yang lain Pak, persyaratan itu banyak yang nanya juga. Berapa sih syarat TOEFL-nya, Pak? Wah, 450. 450. Iya. Makanya jaksa-jaksa sekarang pinter bahasa Inggris semua, Pak. Iya, harus milenial. Harus milenial, Pak ya. Iya, karena banyak kesempatan untuk sekarang beasiswa ke luar negeri. Loh ini loh. Siap. Ya kalau kita nggak bisa bahasa Inggris nanti kan tidak bisa mengembangkan kompetensi diri kita. Padahal institusi ini sudah memberikan kesempatan. Pak, itu nanti persyaratan formal saja ya Pak ya, melampirkan sertifikat ya Pak. Sekaligus nanti ini waktu wawancara wawancara nanti dites di. Jangan sampai TOEFL 450 tapi nggak tahu bahasa Inggris kan repot juga nanti kan Pak. Jangan perkenalan diri saja. Nah cuman untuk IPK nih, iya Pak, siap. Mas Edi, Pak Rajo juga perlu saya sampaikan. Ya IPK kita saat ini memang mengacu kepada nilai 3,00 ya. Oh, oke. Dan juga ada kekhususan untuk nanti yang kumlot. Nah, itu ada nilai tambah ya, Pak ya. Oke. Tapi yang penting CAT-nya harus berhasil. Iya, pokoknya lolos CAT ya, Pak ya. Tuh makin semangat nih ya. Iya, Pak. Iya, oke, Pak. Terus kemudian terkait akreditasi, Pak. Apa khusus yang para jaksa nih Pak? Ya. Kita udah tentukan. Ya kita tentukan. Akreditasinya apa ya? Oke. Di luar PTN itu A. Oke. Iya. Negeri maupun swasta ya Pak ya? Oh kan negeri secara otomatis sudah. Iya. Pasti siap. Swasta A. Swasta B. Yang ini Pak, yang terbaru lagi, kami mendengar informasi bahwa di Biropek juga ada yang namanya itu tadi Mas Dedi apa? Mencari talent di Universitas Tunas ini agar berminat masuk ke kejaksaan, mengabdi di kejaksaan seperti yang disampaikan Pak Karo tadi. Ada nggak kegiatan yang mengenalkan talent ini di kampus-kampus Pak? Iya, kita program saat ini ada Biropek on kampus. Nah ke depan nanti kita ajak nih Mas Edi sama Pak Ardi jalan-jalan lagi. Biar nanti netizen juga lihat, selama ini host dan co-hostnya ini. Jadi sudah pernah kemana saja Pak? Kampus yang sudah dikunjungi atau bahkan nanti rencana akan kemarin ke UI Pak, saya lihat di pemberitaan. Di Jakarta UI, kemudian UNS nanti UNS. Iya. Saya nitip Airlangga juga ya Pak. Iya. Emangnya Mas Dedi Bapak kan beliau alumni loh. Iya. Saya juga Mas. Nanti kita jadwalkan itu Airlangga. Siap. Karena memang kalau berbicara minat para Tunas Adiaksa Muda itu Pak, memang mau tidak mau kita bukan jemput bola sebenarnya. Iya. Tapi kan mereka kan supaya lebih kenal kita gitu kan. Kayaknya program Bapak itu luar biasa itu. Karena selama ini kan orang kenal kejaksaan itu cuma nuntut, padahal bukan begitu. Taunya jaksa itu kalau sidang di pengadilan. Padahal kita ada pencegahan, tidak hanya penindakan. Kuat sekali Pak ya. Iya, kuat loh pencegahan kita. Betul Pak, betul. Kita bisa mengamankan pembangunan strategis, gitu. Itu kan bentuk-bentuk pencegahan. Jadi kita memang berusaha untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Bagus tuh. Jadi formasi sudah lah. Sekarang kita satu aja Pak, biar netizen itu lebih jelas Pak. Terkait petugas barang bukti nih Pak. Ini Pak, peminatnya paling banyak ini Pak. Itu batas usianya berapa sih Pak? 35. Maksimal ya Pak ya? Maksimal. Kalau bawahnya boleh nikah tetap boleh nikah. Sudah nikah boleh. Boleh nikah. Iya.
termasuk teman-teman yang tadi Pak Karopek sampaikan, teman-teman yang pramubakti, yang honorer. Nah, itu diberi kesempatan di sana Mas Dedi. Ya gitu Pak Karopek ya. Iya. Karena usianya maksimal 35 pada saat dibuka pendaftaran nanti. Ternyata di kita juga membutuhkan tenaga ahli perpajakan. Iya. Karena ngurusin pajak-pajak kantor, ya kan gitu kan, ternyata ribet itu kan Pak. Ada audit juga, kita udah punya auditor yang nanti yang di pengawasan Pak. Di pengawasan kita punya auditor. Jadi pandangan atau pola pikir masyarakat bahwa kejaksaan itu hanya alumni atau lulusan sarjana hukum tidak semestinya itu juga Pak ya, dari studi yang lainnya yang pun hebat bisa. Pak, ini masuk studi ekonomi manajemen itu Pak yang belum pernah ada nih. Kalau yang manajemen ada ini. Jadi teman-teman sobat Adiaksa yang punya keluarga, saudara seperti yang disampaikan Pak Karopek tadi, jangan berkecil hati. Siapkan diri Anda. Ikuti terus. Jadi udah banyak lagi nih. Satu memang program studi ekonomi manajemen, teknik informatika, akuntansi, komputer, sekretaris, hubungan masyarakat atau perpajakan. Banyak banget kan gitu. Lu jangan nguap aja tuh, Nar. Dengerin nih podcast. Teman-teman. Dan IPK-nya kalau untuk D3 kayaknya berbeda deh, Pak. Ya, untuk D3 ini kita ambil 2,75. Nah, pasti kalian tapi ini saya udah kepancing loh, detail betul. Tadinya saya masih sembunyi karena belum. Iya. Aduh. Biar semangat Pak, anak-anak Pak. Biar paling enggak persiapannya jauh-jauh hari mereka siap Pak. Tapi saya boleh minum dulu nggak? Boleh Pak, boleh Pak. Emang ini untuk cium. Boleh Pak, siap Pak. Sobat Adiaksa, ikuti terus sampai akhir nanti karena nanti Pak Karopek akan menjelaskan secara detail. Pokoknya jangan ada yang kelewat deh. Iya Pak. Ya kan pertanyaan nanti dari kita kali yang ini dititipkan ke kita insya Allah sudah kita sampaikan semua tadi Mas. Iya, udah ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin kita berbicara tentang formasi yang berikutnya Pak dulu. Kalau nggak salah, saya sampai bawa catatan di sini. Kalau pengelola penanganan perkara Pak, itu sama nggak Pak usianya Pak? Sama, 35 juga ya. Jadi yang menggunakan ijazah SMA dan D3 itu rata-rata 35 ya. Boleh menikah. Boleh menikah lagi. Tapi kami harap kenapa boleh menikah? Jadi kita mendapatkan SDM nanti yang memang bertanggung jawab. Berbeda ya Pak ya. Iya, siap. Oke. Termasuk penjaga tahanan ya Pak. Penjaga tahanan. Ini penjaga tahanan termasuk yang banyak nih peminatnya Pak. Iya, tadi hampir. Tapi jangan lupa lu, penjaga tahanan ini butuh juga bela dirinya nanti. Nah, ada karate, judo, betul. apa. Jangan pura-pura karate ya Pak ya. Silat, segala macam lah. Betul. Semua unsur bela diri. Iya. Diwajibkan untuk penjaga. Terus nilai ijazahnya Pak gimana Pak? Kalau untuk yang SLTA ya? 7,00 deh. Iya. Coba persyaratannya menyesuaikan kebutuhan ini ya Pak ya. 7,00. Ya kami juga kan juga melakukan survei siap. kepada lulusan S1, D3, betul. SMA gitu. Nilai rata-rata teman-teman ini seperti apa sih sekarang? Alhamdulillah memang kita makin meningkat. Makin lama makin meningkat. Sekarang yang 3 itu udah sangat banyak loh. Iya Pak. Sangat banyak. Yang nilai 7 SMA aja udah sangat banyak. Saya mungkin nggak nyampe 7 waktu itu SMA. Beda Pak zaman kita dulu Pak, zaman bukan, Bapak ada alasan. Ada alasan Iya. Pak. Kalau dulu itu memang memperoleh nilai 7 itu susah karena Pak gurunya lebih galak kalau waktu itu. Nggak seperti sekarang. Nah itu. Iya. Ya guru itu saking sayangnya sama muridnya dulu. Ya dia wajar mungkin agak sedikit keras kan. Nah, kalau sekarang kan keras dilaporkan Pak ya. Ada salah lagi nanti. Iya, siap. Pak, kualifikasi untuk sertifikat bela diri sendiri itu harus dikeluarkan oleh wadah organisasi bela diri itu Pak ya. Siap. Apalagi yang sudah punya apa ya? Piagam. Apalagi pernah juara ya. Apalagi pernah juara. Itu ada nilai plus sendiri Pak ya. Ya kita yang di MMA aja ada tuh ya. Ada Pak, Alex, iya. Pokoknya yang pernah menjuarai suatu event kejuaraan, silahkan lampirkan gitu Pak ya. Iya, betul. Nanti kapan kita wawancara itu Alex tuh. Ya. Oh boleh. Ya, sebagai saksi bahwa testimoni bahwa dia juara. bagaimana ceritanya dia sampai menjadi pegawai di Kejaksaan. Termasuk nanti yang
calon jaksa. Kiat-kiatnya bisa diterima. Betul. Nah, yang harus dipersiapkan. Betul. Taekwondo kita juga udah banyak loh itu. Juara-juara taekwondo. Baik tingkat nasional maupun yang internasional juga. Iya, siap. Ya. Termasuk kemampuan menggunakan komputer itu menjadi syarat juga, Pak ya? Iya, siap. Jadi, ada nggak Pak Karopek kira-kira di antara yang Bapak sampaikan tadi ada umpamanya yang pernah mendapatkan suatu medali, apakah itu di PON, di SEA Games, Asian Games, bahkan Olimpiade yang ingin mendaftarkan di kejaksaan, apakah tetap harus ikut prosedur seperti itu, ataukah ada nilai plus, ada nilai tetap Pak ya mengikuti proses, tapi ada nilai plus. Yang penting CAT-nya lulus dulu. Itu kan dasar, Pak. Itu dasar. Dan itu bersamaan dengan kementerian lembaga yang lain seluruh Indonesia, Pak. Karena kita lihat kualitasnya di situ kan, jangan nanti malah kualitasnya tuh. Itu tadi yang disampaikan Bapak Panselnas, Pak ya. Itu panitia seleksi nasional itu. Jadi teman-teman sobat Adiaksa, Panselnas. Jadi ini kejaksaan tidak melakukan sendiri tapi bersama betul. Kelembagaan nasional Pak ya. Sekarang kita berbicara komitmen ya. Gimana Mas? Dengan persiapan yang luar biasa kalau menurut saya Biropek, sampai lahir juga logo, terus kemudian branding untuk program seleksinya juga sudah ada disiapkan gitu. Kita berbicara komitmen Biropek seperti apa nanti ke depan dalam seleksi ini, Pak? Ya, kami juga berharap memang seleksi ini dapat berjalan dengan baik, lancar, tanpa dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat pribadi atau negatif. Nah, kami juga menghimbau kepada nanti panitia seleksi khususnya yang di kejaksaan sendiri untuk bekerja betul-betul secara proporsional dan profesional, serta menjaga integritasnya, sehingga hasil yang kita peroleh nanti memang sumber daya manusia Indonesia yang memang bermanfaat buat lembaga ini, juga bermanfaat buat organisasi negara nanti. Karena terbaik, Pak, ya. Kita nih harus menyadari kejaksaan ini bagian kecil daripada organisasi negara yang akan memberikan kontribusi nanti kepada negara gitu. Nah, kontribusi walaupun kita kecil, nanti kontribusi ini yang diharapkan. Ya seperti saat ini lah, kontribusi kita udah dirasakan. Udah dirasakan. Betul. Satu lagi Pak Karopek, ada nggak Bapak ingin menyampaikan himbauan? Ada yang nanti pihak-pihak, kan biasanya begini Pak, ada yang menunggangi, ada orang yang ngaku, daftar lewat saya, dalam tanda kutip calo, nanti lolos segala macam, itu diabaikan aja Pak ya? Abaikan. Apalagi saat ini pendaftaran kita awalnya sudah pakai online. Iya, daftar sendiri aja. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku segala macam, jangan dipercaya Pak ya. Jangan Sobat dipercaya. Adiaksa, apalagi ada yang mengiming-iming ya. Ya. Wah, bisa nih apa segala macam. Yakinlah, banyak yang sudah jadi korban. Jadi jangan percaya intinya Pak ya. Iya. Apalagi Mas Dedi kira-kira? Bentar, saya mau ngasih kode Chandra itu. Kamu nanya apa, Chan? Coba, Chan. Oh, proporsi nilai ya? Iya, Pak. Nah, gua tanya ini sekarang. Lu banyak nanya aja. Itu titipan pertanyaan, Pak. Proporsi penilaian nanti seperti apa sih, Pak? Ya, dari ini nilai yang saya takut di sini, selain ada host juga ada penontonnya. Ini live juga Pak. Karena ada SKD, ada SKB, Pak. Itu pembagian nilai itu seperti apa, Pak? Ini penonton netizen yang hadir langsung ini Pak. Sebenarnya mereka yang ingin mau masuk juga Pak. Malah ada yang nyeletuk tadi simpak kata. Iya, termasuk SIM. Udah nggak ada pakai SIM itu. Oh, nggak ada ya, asik. Siap semua bisa. Bisa ya Pak ya. Jadi kalau boleh nggak ya saya jawab ini? Harus boleh aja deh Pak. Kalaupun nggak semua secara umum dikit aja deh Pak. Apa? Ya sudah presentasinya aja lah gitu ya. Pak, jadi untuk SKD nanti 40%, ya untuk SKB nanti 60%. Itu luar biasa ini. Tapi ingat di SKB juga masih menggunakan CAT. Iya, supaya memang saringannya lebih lagi. Oke, siap. Oke. Jadi teman-teman harus sering berlatih. Supaya berlatih lah. Supaya belajar. TWK jangan lupa TWK. Nah, ini bocoran dikit-dikit TWK lu. Tes wawasan kebangsaan Pak ya. Betul. Jangan sampai nggak hafal Pancasila ya. Sampai nggak hafal Pancasila.
sejarah. Mulai banyak jalan-jalan ke Monumen Nasional ya. Membuka YouTube lagi ya. Di situ banyak belajar tentang sejarah. Tapi yang disampaikan Mas Dedi tadi bagus. Nanti kita akan hadirkan teman-teman yang penerimaan tahun-tahun sebelumnya, kiat-kiat mereka, Pak. Termasuk yang tadi yang menjawab itu loh Pak, menjawab wah ternyata di Kejaksaan kan masih ada juga di komen tuh yang gagal biasanya komennya negatif ya kan, tapi nggak semua, tapi ada yang menjadikan itu batu loncatan kan gitu. Jadi kita hadirkan aja mereka dari anaknya petani, dari banyak sekali gitu. Pokoknya profil yang kemarin diterima di Kejaksaan ini. Betul. Nah mungkin kalau kita ngomongin ini Pak, jadi mulai kapan sih Pak nanti mulai proses ini Pak? Tanggal untuk pengajuan. Kalau tanggalnya ya bulannya deh Pak. Apakah bulan ini atau bulan depan Pak? Kalau saya cerita tahun depan gimana? kan ini logonya 2023 Pak. Oh iya. Kan logonya Bapak kemarin jelaskan 2023, berarti kan harus tahun ini Pak. Ya mari sama-sama kita doakan semoga tahun ini, bulan ini, atau nanti bulan depan. Waktunya tapi ini lama Pak ya. Serempak ya Pak ya. Nanti akan dibuka serempak oleh Menpan RB Pak ya, siap. Ya persiapkan dong, waktu udah sangat singkat ini. Iya itu tadi KTP belangko Pak Kemendagri tolong disiapin Pak. Ini nanti juga nih, kebetulan Pak. Ini panitia seleksi internal Anda juga hadir di ini, makanya nanti tolong sampaikan bersurat kepada jajaran bidang intelijen ya. Dan sebelum ini kita akhiri Pak, barangkali Pak Karopek bisa memberikan closing statement Pak kepada teman-teman saya, Mas Dedi dan semuanya pemirsa Sobat Adiaksa ini yang punya keluarga, sahabat, teman. Satu tadi Bapak nyampaikan jangan percaya terhadap oknum yang mengaku bisa menerima itu Pak ya. Ada lagi nggak Pak himbauan kepada para keluarga Sobat Adiaksa maupun siapapun warga masyarakat di luar sana yang mengikuti acara ini dari yang kemarin sampai sekarang? Silakan Pak. Jadi mau dan yakinlah dirimu mampu, pasti kamu akan berhasil. Lupakan yang lain, lupakan bahasa negatif, tetap berpikiran dan berbicara positif. Mantap Pak. Luar biasa ini. Positive thinking dan positive talking. Oke. Keren Pak ini clue dari Pak Karopek. Jangan lupa ini ikut ini jadi opening nanti. Positive thinking, positive talking. Dan jangan lupa dampaknya bahaya loh kalau negatif talking. Iya Pak. Iya. Pak tapi Birupek ngadain apa Pak? Ada kayak crash program untuk bantu supaya lulus gimana gitu nggak ada? Ada Pak ya? Ada serius Pak? Iya, doa. Dan usaha. Mengatuk pintu langit ya Pak ya. Iya. Ini luar biasa. Luar biasa Mas Dedi ini. 30 menit. 30 terasa kita ini. Kalau kepanjangan malah nggak ada yang nonton nanti Pak Karopek nggak kerja lagi nanti. Kerja lagi. Terbengkalai banyak kerjaan saya ini. Dan berdoalah kalian di antara tumbukan tadi ada SK kalian. Ada nama. Amin. Termasuk kita Mas Dedi. Bapak kali ini. Amin. Kan positive thinking. Jadi mau negatif juga. Serahkan kepada orang di luar kan. Kalau bahasa agama kita di masjid husnudon Pak ya, prasangka baik Husnudon billah itu. Husnudon billah. Ya kan Allah Tuhan apapun agama kita. Iya betul. Ya pasti kita harus percaya sama saya. Betul. Jangan kita ya suujon dulu. Betul Pak. Asik Pak. Iya. Dan jangan siapkan suujon sama pencipta kita, sama Allah ya. Dan yang terakhir Pak Karopek jangan kapok-kapok ya kalau nanti satu saat kita culik lagi Pak ya. Tapi jangan culik begitu. Saya belum sisiran loh tadi, beneran loh. Pak nanti kalau ada perubahan apa skema atau informasi itu kita nggak usah podcast di ruangan kita, nanti kita ke ruangan Pak Karopek aja ya. Sambil lihat kan. Kenapa Mas Dedi? Satu banyak makanan. Iya. Banyak jajan di sini cuma air putih. Kalau di sini garing banget nih. Kalian mau keterlaluan deh. Ini Karopek loh. Wah, gak punya hati loh. Saya dari tadi kok gak ada makanan gitu. Iya, setuju. Pak, mohon maaf ya Pak. Iya. Mudah-mudahan podcast kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Betul. Dan jangan lupa siapkan diri kalian, siapkan mental, siapkan skill, dan satu lagi nanti ada informasi yang akan disampaikan oleh Birupek
di bawah sini nanti. Oke, nanti ada nih Biropek ya. Kemana kalian menghubungi? Oh iya, mungkin sebelum ini Pak terakhir. Ada hotline-nya nggak sih Pak nanti Pak? Ada hotline-nya. Nanti kita umumkan ya secara khusus ya Pak. Duh siap, kalian mau ngomel, kalian mau apa kita siapin. Entah kalian ngomelnya enak didengar atau enggak, tapi pokoknya kita ada hotline. Semua kita akomodir kok. Iya, betul. Baik yang negatif, yang kita akomodir kok semua. Iya, betul. Dan apabila kalian ada kesulitan dalam penyiapan administrasi, ya mulai sekarang diselesaikan gitu, sehingga nanti pada tahap sudah dimulai tahap awal seleksi administrasi kalian udah siap, gitu kan. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Mudah-mudahan di sela-sela kesibukan beliau kita culik tapi beliaunya bersedia. Hasilnya ini. Doa saya. Amin. Semua netizen lulus. Amin. Diaminin dong. Kami berdua nggak didoakan. Doa semua, Mas. Doa semua. Amin A besar. Ya. Dr. Herman De Cristo, Kepala Biro Kepegawaian. Jadi cukup ya. Cukup. Kita akhiri, kami berdua mohon diri pamit. Terima kasih Pak Karopek. Siap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.